Stop mencurigai PMI. PMI itu bukan penjahat dan juga bukan pembisnis. PMI belanja itu mengumpulkan uangnya dari hasil keringatnya, hasil bekerjanya bertahun-tahun demi membahagiakan anak, istri, suami, keluarganya. Bahkan tidak hanya itu, PMI juga telah berjasa bagi negara. Seharusnya negara jangan bikin aturan yang menyengsarakan, harusnya bikin aturan yang membahagiakan. Jahat namanya jika negara atau pemerintah memberikan kebijakan yang menyengsarakan. Yang harus dicurigai itu bukan PMI atau bukan rakyat, tapi pejabat. Mereka yang belanja ke luar negeri, kemudian barangnya diselundupkan lewat Garuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi di channelnya Ujang Maulana. Oke, para teman-teman bisa, bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga tetap semangat dalam melaksanakan tugasnya, dan jangan lupa tetap semangat dan tetap bersyukur. Oke teman-teman, kali ini kita akan melihat sebuah dokumentasi yang mana Kepala BP2MI. Jadi BP2MI ini adalah singkatan dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Nah sekarang ini pimpinan atau Kepala BP2MI sedang melakukan sidak, yang mana beliau selalu memperjuangkan dan tak pernah berhenti memprotes kepada negara atau kepada pemerintah, kepala negara. Bahkan beliau pun berbicara, jahat namanya jika negara mengeluarkan kebijakan yang mempersulit rakyat dan menyengsarakan rakyat. Seharusnya rakyat itu dipelihara dengan baik dan diberikan kebijakan yang meringankan, bukan diberikan kebijakan yang malah menyusahkan atau menyengsarakan, khususnya kepada PMI atau pekerja migran Indonesia. Kenapa harus PMI? Ya, khususnya buat semua rakyat itu harus diayomi, harus disejahterakan. Nah, kenapa saya kali ini bilang khusus pada PMI? Karena pada dasarnya PMI ini telah berjuang demi negara. Yang pertama, mengurangi pengangguran. Yang kedua, menyumbang untuk negara. Apa yang disumbangkan oleh Devisa kepada negara? Yaitu Devisa sendiri, yang mana Devisa menyumbang terbesar nomor 2 setelah migas. Ini sudah dibicarakan secara berulang-ulang kali bahwasanya Devisa adalah penyumbang terbesar nomor 2 setelah migas. Maka dari itu, kenapa bersikeras BP2MI berjuang keras memperjuangkan hak PMI, khususnya barang-barang yang tertahan di gudang ini harus dikeluarkan, karena pada dasarnya di sana ada titipan atau barang-barang PMI yang mana isi barang tersebut tidak hanya oleh-oleh, yang mana bukan cuma makanan, bukan cuma baju, mungkin ada barang-barang berharga lainnya yang PMI kirim untuk keluarganya, hingga mereka yang masih menanti yang di rumah, bahkan pengirim sendiri yaitu PMI mengirimkan barang tersebut hanyalah ingin membahagiakan keluarganya. Kenapa PMI terus-terusan dipersulit dan dibikin sengsara? Khususnya kiriman-kiriman PMI sangat-sangat tidak diindahkan oleh pemerintah. Apakah pemerintah sudah tidak peduli dan tidak sayang kepada PMI? Kenapa kalian sayang uangnya, tapi PMI-nya dibikin susah? Oke, kita langsung ikuti video perjuangan Pak Beni, yaitu Kepala BP2MI langsung. Jelas dengan fakta-fakta yang saya temukan, saya menyampaikan protes keras terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan. Anda bisa bayangkan, PMI ini adalah anak-anak bangsa yang bekerja ke luar negeri, membantu pemerintah mengurangi angka pengangguran, satu. Kedua, dari hasil gajinya itu disumbangkan pada negara. Mereka ini penyumbang devisa terbesar kedua pada negara ini setelah sektor migas, 159,6 triliun disumbangkan PMI kepada negara ini. Jadi dolim dan jahat negara ini jika negara mengeluarkan aturan yang menyengsarakan mereka. Kita lihat bagaimana makanan dikirim, bagaimana barang-barang, pakaian, ya celana, baju, apapun dikirim oleh PMI dan itu dibeli ya dari uang yang ditabung bertahun-tahun dari hasil keringat dan darah mereka bekerja di luar negeri. Untuk siapa? Untuk dikirim ke ibu bapaknya, kirim ke keluarganya, suaminya, istrinya, anaknya. Dan barang-barang itu karena aturan lartas tertahan. Dan dua resikonya, satu dikembalikan ke negara di mana PMI bekerja, itu pun tidak mudah, ada proses dan biaya tinggi. Dan kedua, pemusnahan.
Dolim nggak tuh negara? Orang membeli dengan hasil kerja bertahun-tahun, kemudian barangnya dimusnahkan. Ini jahat menurut saya. Saya ya akan melaporkan hasil kunjungan ini langsung kepada Bapak Presiden dan dorongannya adalah untuk dilakukan revisi. Kalau Pak Zulkifli Hasan sebagai menteri ya karena kekuasaan ini datang dari rakyat, memiliki rasa kemanusiaan, saya yakin ya beliau mau untuk melakukan revisi. Ini demi siapa? Demi rakyat. Tidak ada kekuasaan yang langgeng dan tidak ada kekuasaan yang datang dari nenek moyang kita, enggak. Ya, saya kepala badan, beliau menteri, kekuasaan ini datang atas ridho Tuhan dan atas kehendak rakyat. Dan kita bekerja sepenuhnya untuk rakyat, bukan untuk nenek moyang kita, bukan untuk partai kita, bukan untuk keluarga kita. Saya pernah mengatakan, cara berpikir penyelenggara negara yang selalu mencurigai rakyatnya, itu harus dihentikan. Mencurigai PMI, seolah-olah PMI kalau beli barang itu untuk bisnis, ya untuk komersil, hentikanlah. Yang harus dicurigai itu para pejabat negara, banyak kasus. Berangkat ke luar negeri, belanja, barangnya diselundupkan lewat Garuda misalnya. Itu kan ada kasusnya, mobil mewah, kemudian sepeda mewah. Ya, ini kan banyak kasus. Atau mereka yang visa turis, yang hanya untuk jalan-jalan, belanja, mereka yang dicurigai. Masa negara mencurigai rakyatnya, mencurigai pekerja migran Indonesia, itu dolim, itu jahat menurut saya. Oke guys, itulah video singkat dari perjuangan Kepala BPM RI dalam memperjuangkan hak rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.